Selanjutnya ada jenis jaringan umum. Jaringan berbagai ukuran. Sekarang setelah Anda memahami komponen yang membentuk jaringan dan representasinya dalam topologi fisik dan logika, siap mempelajari berbagai jenis jaringan. Jaringan hadir dalam berbagai ukuran, mulai dari jaringan sederhana terdiri dari dua komputer hingga jaringan yang menghubungkan jutaan perangkat. Jaringan rumah sederhana memungkinkan Anda untuk berbagi sumber daya seperti printer, dokumen, gambar, musik di antara beberapa perangkat akhir lokal. Jaringan kantor kecil dan kantor rumah memungkinkan orang bekerja dari rumah atau kantor jarak jauh. Banyak pekerja mandiri menggunakan jenis jaringan ini untuk mengiklankan dan menjual produk, kemasan, perlengkapan, dan komunikasi dengan pelanggan. Bisnis dan organisasi besar menggunakan jaringan untuk menyediakan konsolidasi, menyimpan, dan akses ke informasi di server jaringan. Jaringan menyediakan email, pesan instan, dan kolaborasi antar karyawan. Banyak organisasi yang menggunakan koneksi jaringan mereka internet untuk menyediakan produk dan layanan pada pelanggan. Seperti pada gambar di sini. Selanjutnya LAN dan WAN. Infrastruktur jaringan sangat berarti dalam hal ukuran area yang dijangkau, jumlah pengguna yang terhubung, jumlah dan jenis layanan yang tersedia, area tanggung jawab. Dua jenis infrastruktur jaringan yang paling umum adalah LAN dan WAN. LAN adalah infrastruktur jaringan yang menyediakan akses ke pengguna dan perangkat akhir di area geografis yang kecil. Dan untuk WAN sendiri adalah infrastruktur jaringan yang menyediakan akses ke jaringan lain di area geografis yang lebih luas. Seperti gambar di sini. Selanjutnya yaitu jaringan area lokal atau LAN. LAN adalah infrastruktur jaringan yang mencakup wilayah geografis yang kecil. Karakteristiknya sebagai berikut: LAN menghubungkan perangkat akhir di area yang terbatas seperti rumah, sekolahan, gedung, kantor. LAN biasanya dikelola oleh satu organisasi atau individu. LAN menyediakan bandwidth berkecepatan tinggi ke perangkat ujung internal dan perangkat perantara, seperti gambar di sini. Selanjutnya adalah jaringan WAN. Gambar tersebut menunjukkan WAN yang menghubungkan dua LAN. WAN adalah infrastruktur jaringan yang mencakup wilayah geografis yang lebih luas. WAN memiliki karakteristik seperti berikut: WAN menggunakan LAN di wilayah geografis yang luas seperti antar kota. WAN biasanya dikelola oleh berbagai penyedia pelayanan. WAN biasanya menyediakan sambungan berkecepatan lebih lambat antar LAN. Seperti gambar di sini sudah dijelaskan. Selanjutnya adalah internet. Internet adalah kumpulan jaringan yang saling terhubung di seluruh dunia. Gambar tersebut menunjukkan salah satu cara internet dan kumpulan LAN dan WAN saling terhubung. Bisa dilihat seperti gambar di sini. Ini adalah bagaimana jaringan tersebut saling terhubung. Beberapa contoh LAN terhubung satu sama lain melalui koneksi WAN. Kemudian terhubung satu sama lain. Garis koneksi WAN berwarna merah mewakili semua jenis cara menghubungkan jaringan. Internet tidak dimiliki oleh individu atau kelompok manapun. Memastikan komunikasi yang efektif di seluruh infrastruktur yang beragam ini memerlukan penerapan teknologi dan standar yang konsisten dan diakui secara umum serta kerjasama dari banyak lembaga administrasi jaringan. Selanjutnya adalah intranet dan extranet. Intranet adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada koneksi privat LAN dan WAN milik suatu organisasi. Suatu organisasi dapat menggunakan extranet untuk menyediakan akses yang aman dan terjamin bagi individu yang bekerja untuk organisasi lain, tetapi memerlukan akses ke data organisasi tersebut, seperti perusahaan yang menyediakan akses ke pemasok dan kontraktor luar, sebuah rumah sakit yang menyediakan sistem pemesanan bagi dokter sehingga mereka dapat membuat janji temu kepada pasien, kantor pendidikan setempat yang menyediakan informasi anggaran dan personil kepada sekolah-sekolah di distriknya. Gambar di sini adalah sebagai gambaran penjelasan di atas. Selanjutnya yaitu pertanyaan-pertanyaan. Saya akan lanjutkan saja ke 1.5 yaitu koneksi internet. Koneksi internet. Yang pertama yaitu teknologi akses internet. Nah, sekarang adalah Anda sudah memiliki pemahaman
tentang yang membentuk jaringan dan berbagai jenis jaringan. Namun bagaimana cara menghubungkan penggunaan dan organisasi ke internet? Penggunaan rumahan, pekerja jarak jauh dan kantor kecil biasanya memerlukan koneksi ke ISP untuk mengakses internet. Pilihan koneksi sangat bervariasi antara ISP dan lokasi geografis. Namun pilihan yang populer meliputi kabel pita lebar, jalur pelanggan digital pita lebar. Organisasi biasanya memerlukan akses ke situs perusahaan lain selain internet. Koneksi cepat diperlukan untuk mendukung layanan bisnis, termasuk telepon IP, konferensi video, dan menyimpan pusat data. Selanjutnya adalah koneksi internet rumah dan kantor kecil. Gambarnya seperti berikut adalah bentuk dari koneksi internet rumah dan kantor kecil. Yang pertama yaitu kabel. Biasanya ditawarkan oleh penyedia layanan televisi kabel. Sinyal data internet ditransmisikan melalui kabel yang sama dengan yang digunakan untuk menyediakan televisi kabel.